Nah, ini halaman PPG dalam jabatan ya, PPG dalam jabatan. Jadi mulai dari pendahuluan, pendalaman materi yang tadi saya sebut ya. Pendahuluan ini hanya sebagai pendahuluan saja. PPG itu apa sih, di dalamnya seperti apa. Kemudian ada pendalaman materi, perencanaan pembelajaran, uji komprehensif, dan praktik pembelajaran. Itu persis dengan sama yang ada di sini, yang 4 ini alurnya. Karena belajar mandiri itu tidak diwadahi di dalam LMS. Betul-betul belajar mandiri. Ya, belajar mandiri. Ini, jadi ada belajar mandiri. Tapi tolong diingat, teman-teman tolong diingat, pada saat belajar mandiri, itu sebetulnya filenya yang kita informasikan ke dalam kepada peserta itu ada tiga bentuk di dalamnya. Ada profesional, ada pedagogi, dan ada lembar kerja. Ya, ada lembar kerja. Nah, belajar mandiri itu bukan berarti dia belajar pokoknya baca selesai gitu. Tapi ada aktivitas yang harus mereka lakukan pada saat belajar. Ada lembar kerja yang harus mereka kerjakan. Kenapa harus mereka kerjakan lembar kerjanya? Karena lembar kerja itu nanti akan dibawa turun ke sini, ke pendalaman materi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini alurnya ada di sini. Ya, di dalam sini, pendalaman materi. Jadi kalau kita lihat, di dalam pendalaman materi itu ada analisis materi bidang studi, penyusunan bahan ajar, materi ajar, analisis materi pedagogi, dan review. Yang tadi saya bilang, di dalam belajar mandiri itu ada profesional, pedagogi, dan lembar kerja, ada 3 folder itu. Nah, lembar kerja itu nanti akan dibawa di sini. Akan dibawa di sini. Nah, di bagian inilah kalau saya perlihatkan, saya langsung perlihatkan saja ya. Jadi langsung nanti biar tampak. Nah, pada saat belajar di sini, ya di LMS ini, pada saat mereka masuk ke pendalaman materi, nah di dalam pendalaman materi ini ada unggah hasil materi, ya hasil analisis materi. Unggah hasil analisis materi ini adalah unggah materi lembar kerja, ya lembar kerja belajar mandiri. Nah, lembar kerja belajar mandiri ini sudah disertakan pada saat ibu bapak guru itu belajar mandiri, ya bidang studi 1 sampai 6 karena ada 6 bidang studi di situ, kemudian ada 4 pedagogi. Nah, hasil analisis ini akan digunakan hasil analisis materi yang ada di lembar kerja ini akan menjadi prerequisite ya, prerequisite atau syarat mereka untuk bisa masuk ke kegiatan analisis materi ajar. Jadi maksudnya begini, si guru itu datang itu bukan dengan kepala kosong gitu. Datang itu dengan kosong dan mereka tinggal nunggu mana silakan siram saya dengan ilmu pengetahuan yang ada di dalam PPG. Bukan seperti itu. Artinya dia belajar dulu, berusaha untuk mengisi isi kepalanya. Di belajar mandiri, isi kepalanya diisi semua, dituangkanlah di lembar kerja belajar mandiri dari setiap modulnya. Modul 1 isi apa, modul 2 apa, modul 3 apa sampai modul 6. Nah, ini mereka untuk diminta untuk uploadkan di sini. Diuploadkan di sini, ya. Setelah ini diuploadkan di sini, maka ya setelah ini diuploadkan di sini, ya. Setelah ini diuploadkan, maka mereka akan bisa langsung masuk ke analisis materi bidang studi. Nah, di sini ada restrict. Jadi kalau Ibu Bapak bisa dilihat di sini ya. Nah, restrict. Artinya apa? Peserta yang belum mengupload atau mengunggah hasil analisisnya terkait belajar mandiri, dia tidak akan bisa masuk ke sini. Artinya mereka tuh dipaksa baca. Kemudian analisis. Ya. Kemudian analisis, ada apa di dalamnya? Silakan analisis. Begitu dianalisis, unggah. Nah, itulah yang nanti akan menjadi bahan diskusi kita di proses pembelajaran di berikutnya di LMS. Di sini ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya, modul 1 sampai 6 ini adalah modul profesional. Itu ya. Itu tolong nanti diingatkan oleh para fasilitator, diingatkan oleh para dosen dan
Guru Pamong diingatkan bahwa guru itu datang ke PPG itu tidak dengan tangan kosong. Intinya begitulah. Artinya dia harus sudah bawa bekal untuk ikut ke PPG. Gitu, ya. Bekalnya dari mana? Dari belajar mandiri. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan alurnya begini. Nah, ya, pendalaman materi. Jadi, pada saat Ibu Bapak pendalaman materi, klik modul 1 di sini. Nah, ya. Jadi, si peserta itu kita paksa untuk membaca. Itu intinya. Kita paksa untuk membaca, kita paksa untuk mengikuti aktivitas pembelajaran. Ya. Artinya begini. Pada saat mereka masuk ke identifikasi, mereka harus ikut dulu pengantar pembelajaran modul 1. Dia sudah belajar mandiri, kemudian nanti akan ada pengantar modul 1 dari para dosen dan guru Pamong. Di sini diberi pengantaran bahwa materi ini adalah maksudnya bla 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 dan seterusnya, itu guru Pamong dan dosen yang akan bermain peran di sini. Ini adalah tatap muka secara maya. Ya, ini menggunakan Jimit ya atau Google Suite-nya di Google. Kemudian setelah itu diberikanlah bahan pembelajaran. Bahan pembelajarannya apa saja? Dosen yang memberikan nanti. Silakan nanti bisa diuploadkan di sini. Kemudian di sini ada review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi pada modul 1. Bahannya apa? Ini adalah diskusi di dalamnya. Mereka diskusi mencari pemecahan masalah dari atas materi yang sulit dipahami atau banyak perbedaan persepsi pemahaman, miskonsepsi, dan seterusnya. Dari mana dapatnya? Pada saat mereka belajar mandiri modul 1, dan itu dituangkan di LK1, di LK pembelajarannya. Nah, dari sinilah mereka akan banyak berdiskusi, oh saya nemunya begini, nanti dibahas, oh di saya begini, oh kalau di saya itu bukan isu, kalau di saya itu tidak masalah yang itu. Masalahnya justru adalah di sini, misalnya begitu. Di sini, ini kolaborasi dari banyak peserta di sini. Ya, pesertanya akan selalu berkolaborasi di sini. Nanti mereka akan membuat sebuah topik terkait permasalahan yang ada di sini. Ya, terkait permasalahan. Mereka akan belajar di sini secara kolaboratif. Ya, secara kolaboratif. Kemudian dari sini nanti mereka akan review materi hot pada modul 1. Lagi-lagi bahan yang sudah kita analisis di modul 1, ini materinya bagaimana? Dilihat di sini. Kalau tadi terkait dari materi miskonsepsi, materi sulit, dan seterusnya, kalau yang sekarang adalah bagaimana di modul itu, apakah sudah mencerminkan pembelajaran high order thinking skill atau belum? Ya, dengan merujuk pada tahapan-tahapan, misalnya komponen modulnya seperti apa, ya di sini. Nah, ini udah lagi-lagi teman-teman guru itu dipaksa sebetulnya sebelumnya kegiatan belajar mandirinya itu harus kuat. Kemudian bagaimana sih penerapan high order thinking skill-nya pada materi tersebut. Kemudian sebutkan kelebihan dan kelemahan penerapan pembelajaran high order thinking pada materi tersebut. Hanya fokus pada materi di modul 1. KB1, KB2, KB3, KB4 di situ. Ya, ada 4 KB di dalamnya. Diskusikan lagi di situ. Berbeda dengan yang awal. Kalau yang sekarang kita sudah jadi pada saat itu kita sudah paham, oh ternyata ini materi yang sering miskonsepsi dan solusinya adalah begini. Oh ini adalah materi yang sulit. Nah, solusi saya adalah bagaimana mengembangkan nantinya penerapan pembelajaran high order thinking-nya itu seperti apa. Bahwa si anak itu bahkan lebih mudah belajar. Ya, karena sasarannya nanti kan ke anak ya, kita mengembangkan itu. Ya. Kemudian kelemahannya apa sih pada saat saya mengembangkan itu dalam penerapannya? Nah, ini di review materi. Kemudian yang berikutnya adalah analisis penerapan materi. Nah, ini adalah nantinya untuk upload, ya, unggah, ya. Tugas yang nanti diberikan oleh para dosen dan para guru Pamong, ya, yang dikerjakan secara individu, ya, terkait dari materi-materi yang sudah dibahas tadi di dua diskusi besar.
Jadi nanti pilih satu materi pembelajaran berdasarkan hasil analisisnya. Dari beberapa permasalahan yang muncul, pilih satu ya yang menurut kita itu adalah satu materi sulit, dua materi misalnya itu materi yang miskonsepsi misalnya. Kemudian sulit dipahami, miskonsepsi dan pembelajaran hot pada materi tersebut. Jadi kalau materi-materi yang standar-standar, yang dasar-dasar itu kayaknya nggak akan bisa dipakai untuk jadi materi pembelajaran. Artinya untuk kasus ini ya, untuk kasus ini. Artinya kalau yang biasa-biasa mah guru biasa juga biasa gitu, udah biasa dilakukan. Ya. Nah, ini yang sulit. Kemudian kita menemukan cara yang mudah untuk mengajarkannya, itu yang baru. Nah, disinilah di-upload-nya atau diunggahnya. Nanti ini dinilai oleh para dosen. Nah, kemudian setelah itu baru dipresentasikan oleh setiap peserta atau nanti pendekatannya kelompok, mangga silakan ditentukan. Kemudian nanti setelah presentasi dan seterusnya ada penguatan dari dosennya. Nah, ada penguatan, kemudian di sini nanti akan memasukkan apa saja sih yang sudah saya pelajari, apa saja sih yang sudah saya lakukan terkait modul 1, ini adalah jurnalnya. Ya. Jurnalnya dibuat, diuploadkan ke sini. Artinya saya belajarnya sudah apa saja sih? Oh, ternyata ini materi sulitnya. Oh, ini ternyata dari kelompok sebelah itu penanganannya seperti ini. Dan seterusnya dan terusnya. Kemudian ada tes sumatif modul. Tes sumatif modul itu tergantung nanti modulnya. Kalau modulnya misalnya modul IPA, ya berarti tes sumatif modul 1 IPA. Kalau tes sumatifnya modulnya modul misalnya matematik, ya berarti tes sumatif modul 1 matematik. Nah, ini terkait di modul 1. Rangkaiannya seperti itu. Modul 2 itu akan melakukan hal yang sama. Modul 3 melakukan hal sama, artinya modul 1 sampai modul 6 langkahnya sama, hanya substansinya yang berbeda. Ya, substansinya berbeda. Nih, kemudian penyusunan. Dari analisis materi ajar yang sudah dilakukan, saya sudah dapat ternyata materi yang sulit di modul 1 ini. Gitu ya. Kemudian saya susun materi ajarnya. Diawali dengan pengantar. Dosen memberikan pengantar terkait apa yang akan kita pelajari. Nah, akan kita pelajari di sini pengantar, kemudian di sini ada penyusunan materi ajar, di sini ada diskusi terkait bagaimana sih menyusun materi ajar. Kalau menurut saya materi ajar yang sederhana adalah seperti ini. Kalau menurut saya adalah seperti ini. Kalau menurut saya adalah seperti ini, bla 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 dan seterusnya. Diskusi sampai ketemu titik terang bahwa penyusunan materi ajar itu harusnya seperti ini dan itu harus dikuatkan oleh dosen dan guru pamong. Ya. Ini diskusi, kemudian diunggah. Dibuat materi ajarnya diunggah. Di akhir, saya merefleksikan apa sih yang sudah saya pelajari terkait penyusunan materi ajar. Oh, ternyata nyusun materi ajar itu tidak sekedar ada misalnya A, B, C komponennya. Oh, ternyata B itu pun bercabang. B aksen 1, aksen 2, aksen 3. C, D, E, F, G. Oh, sampai G ternyata. Ya, ini diunggah di sini. Refleksi seperti apa. Kemudian setelah penyusunan materi ajar, setelah nemu materi yang sulit, miskonsep, kemudian dikembangkan materi ajarnya, kemudian masuk ke materi ajar pedagogi. Ya, pedagogi. Kemudian teman-teman dosen dan para guru pamong bisa memberikan pengantar pembelajaran terkait modul pedagogi. Modul pedagogi itu ada 4, ya, pedagogi 1, 2, 3, 4. Nah, modul pedagogi itu nanti yang akan dipelajari. Jadi, pertama, review, klasifikasi, konfirmasi modul pedagogi, diskusi di sini. Kemudian, identifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik. Apa sih masalah belajarnya? Diskusikan di sini bisa-bisa. Kemudian, identifikasi model dari pembelajaran inovatif. Ya, bagaimana sih di dalamnya ini nanti identifikasi pembelajaran yang inovatif. Ya. Itu kemudian bertemu dengan para dosen, kemudian di sini melakukan penguatan pembelajaran, kemudian selalu diakhiri dengan
refleksi. Jadi si peserta itu selalu dibiasakan membuat apa sih yang sudah saya pelajari, apa sih yang saya tadinya nggak tahu, jadi saya tahu, apa sih yang tadinya saya tidak paham menjadi paham, apa sih saya yang tadinya kurang mengerti menjadi mengerti, apa sih yang tadi saya tidak bisa membuat, kemudian saya menjadi bisa membuat di refleksi ini. Kemudian tes sumatif modul pedagogi yang dirangkum dari 4 modul pedagogi. Kemudian review materi ajar. Setelah dianalisis, kemudian disusun materi ajarnya, kemudian diberikan muatan pedagoginya sesuai dengan materi ajar pedagoginya, baru di-review. Di-review presentasi, misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 2 presentasi, nanti baru diunggah. Nah, pada saat presentasi ini mereka bisa saling apa ya istilahnya memberi masukan, kemudian memberikan komentar yang difasilitasi oleh para fasilitatornya masing-masing atau para dosennya. Itu jadi pendalaman materi. Berbeda dengan tahun 2020. Kalau 2020 itu per modul itu langsung belajar substansinya. Ya, belajar substansinya langsung. Kalau ini enggak. Jadi mereka diminta untuk menganalisis lebih tinggi ya, lebih apa ya istilahnya aktivitas pembelajarannya itu dia diminta untuk lebih dalam. Setelah selesai itu ada perancangan pembelajaran. Kalau tahun lalu perancangan pembelajaran itu dibagi menjadi 2. Perancangan pembelajaran itu ada pengembangan perangkat pembelajaran 1, kemudian direview pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kalau di sini di tahun 2021 itu dimulai dari identifikasi masalah dan rencana aksi, penyusunan dokumen, peer teaching, diuji cobakan, kemudian direfleksikan, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Jadi bahan pembelajarannya ini sudah disiapkan nanti para dosen-dosennya. Identifikasi masalah dan rencana aksi. Jadi diawali oleh si dosennya. Oke, kita sudah masuk materi pembelajaran di perancangan pembelajaran. Di dalam perancangan pembelajaran nanti saudara-saudara akan melakukan bla 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 bla, gitu ya. Kemudian data observasi, identifikasi rumusan masalah. Ini yang didapat dari yang sebelumnya. Kemudian ini akan dimasukkan, tuangkan ke data observasi pada LK21 dan seterusnya. Ini nanti mereka akan mengikuti. Dari situ, dari data observasi, identifikasi masalah dan rumusan masalah, nanti mereka akan mendiskusikan kira-kira solusi dari permasalahannya ada itu seperti apa, potensinya apa sih, alternatifnya seperti apa, semua didiskusikan di sini. Kalau lihat LK-nya itu ada di sini. LK-nya itu ada di sini, udah dibuat, udah dikasih LK-nya. Ya, sudah dikasih LK-nya. Misalnya ini saya buka di tab berikutnya. Oh, harus download ya. Ini LK-nya. Jadi ada format identifikasi masalah bla 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 bla. Ya, ini sudah jelas di sini. Langkahnya sudah jelas. Jadi nanti teman-teman itu peserta itu nanti akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di sini, di diskusi. Nanti dirumuskan alternatifnya. Di sini dirumuskan, barulah kita tuangkan ke LK-nya, ke berikutnya. Kemudian rencana aksi. Oke, kalau saya sudah punya identifikasi masalah, saya sudah punya rumusan masalah, saya sudah observasi dan seterusnya, kemudian saya sudah menemukan nih alternatif solusi dari permasalahan yang muncul, kemudian saya akan mengembangkan rencana aksi. Ini. Ya, diskusi. Tetapi bukan berarti rencana aksi yang kita buat itu adalah sudah fix menurut saya, tidak, tapi di dalam prosesnya kita harus terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan dosen dan guru pamongnya dan teman-temannya, baru diunggah di sini. Nah, nanti hasil unggahan ini nanti akan digunakan di dalam penyusunan dokumen rencana pembelajaran. Nah, di dalam penyusunan dokumen rencana pembelajaran itu diawali dosennya akan memberikan pengantar. Ya. Kemudian ini ada potongan pembelajaran, misalnya dokumen rencana pembelajaran ini adalah content view. Jadi dia bisa baca lah istilahnya ya. Baca secara sederhana materi-materi yang sederhana, potongan-potongan materi yang sebetulnya hanya untuk mengingatkan saja. Ya, untuk mengingatkan bahwa mereka itu pada saat mengembangkan itu bla 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 ada di situ semua. Ya. Ini materinya. Kemudian
Dalam menyusun itu mereka harus juga tidak menyusun secara sendiri gitu. Artinya tetap harus didiskusikan dengan dosennya. Dosennya didiskusi dengan peserta yang lain diskusi dan seterusnya rencana kegiatan ini ya. Kemudian berdasarkan 3 kasus yang ditemukan di kelas ya. Di kelas, bengkel atau lab ya secara daring atau luring dan seterusnya ya. Nih, kemudian nanti setelah itu kemudian diunggah hasilnya. Ya, hasilnya itu hasil pekerjaannya diunggah, kemudian di-peer teaching-kan, diuji cobakan. Ya, diuji cobakan. Jadi nanti mereka melakukan si dosennya, oke pada saat pada kesempatan ini Ibu Bapak saudara-saudara akan mengembangkan peer teaching-nya. Gunakan peer teaching-nya di lingkungannya masing-masing, di sekolahnya masing-masing, di videokan, kemudian nanti hasil videonya itu diunggah ke YouTube, kemudian file YouTube-nya yang disampaikan di sini. Oh, file bukan filenya, link dari YouTube-nya disampaikan di sini. Artinya video itu nanti akan beragam, macam-macam modelnya, di teaching-nya. Begitu modelnya itu macam-macam, kemudian diberikan masukan, diberikan komentar dan seterusnya yang membangun, dimasukkan semua di sini. Ya, ini ada contoh. Ini contoh misalnya ya. Contoh. Jadi mereka nanti akan saling beristilahnya apa ya? Saya mau mengutarakan materinya, kemudian ini video saya, kemudian tolong berikan masukan. Nah, nanti teman saya berkomentar, itu model yang digunakan hilang nih satu step misalnya. Data collection-nya ternyata hilang loh. Itu bagaimana ya? Nah, nanti oh ternyata betul ini data collection-nya hilang. Atau misalnya ini pembelajarannya sebetulnya bagus, tetapi pembelajarannya menggunakan konsep high order thinking-nya itu tidak pas misalnya. Nah, di sini bisa dilakukan model itu. Nah, setelah selesai semua, setelah di teaching, unggah kembali, nah, umpan balik dan seterusnya ya. Di umpan balik dan seterusnya, kemudian peer teaching itu diunggah di sini linknya. Ya, di sini. Kemudian setelah itu refleksi. Jadi, oke Ibu Bapak, saudara-saudara semua, yang sudah saudara-saudara lakukan sampai saat ini, sampai peer teaching, itu bagaimana? Itu kan, refleksikan semua. Apa yang sudah Ibu Bapak dapat, kemudian apa tindak lanjut yang akan Ibu Bapak lakukan. Refleksi kegiatan, upload, dan rencana tindak lanjut. Nah, ini dari perencanaan pembelajaran. Nah, setelah perencanaan pembelajaran, dia harus masuk satu lorong atau pintu untuk uji komprehensif. Jadi mereka di sini untuk melakukan uji komprehensif. Jadi mereka nanti akan semacam wawancara atau gimana nanti teman-teman para tim pengembang yang akan. Nah, nanti si penilaian dosen ini akan diuploadkan di sini. Ya. Yang lulus bisa masuk ke sini. Praktik pembelajaran. Di praktik pembelajaran itu ada 3 step. Ya, ada pendahuluan, ada penerapan, dan penutup. Di bahan pembelajaran ini nanti akan ada bahan-bahan pembelajarannya, LK-LK-nya. Ini nanti bisa di-download untuk peserta. Nah, pelaksanaan diawali seperti biasa akan diawali oleh para dosen dan guru pamongnya. Dosen dan guru pamongnya, oke silakan bla bla bla. Ibu Bapak akan mulai melaksanakan praktik pembelajaran ke-1 dengan substansi materi yang sudah dikembangkan sebelumnya. Nah, di dalam pelaksanaan praktik, di sini Ibu Bapak melaksanakan praktik, kemudian nanti mereka akan diminta untuk membuat sebuah diskusi terkait hasil dari praktiknya, praktik pembelajaran ke-1-nya. Kemudian yang sudah tadi hasil praktiknya itu kan divideokan nih. Kemudian videonya itu diedit, rekaman praktik pembelajaran 1, setelah selesai baru diunggah. Ya, diunggah, kemudian sebagai penutup, dosen memberikan penutup dan penguatan di praktik pembelajaran ke-1. Kemudian diberikan rencana tindak lanjut. Itu pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Nah, praktik pembelajaran kedua juga sama. Ya. Setelah dapat perbaikan-perbaikan, masuk ke praktik pembelajaran 2. Kemudian terakhir, pembelajaran ketiga, alurnya sama. Itu terkait alur dari proses pembelajaran yang ada di LMS.
Sangat berbeda dengan alur yang pembelajaran tahun 2021. Kalau tahun 2021 itu sampai 7 alur, ya 8 kalau dengan uji komprehensif. Ya, ini saya skip karena dia sudah, ini saya. Nah, nanti para user di kelas itu, dosen dan guru pamong itu di-set sebagai teacher. Admin LPTK juga di-set sebagai teacher, tapi peserta dan guru itu di-set sebagai student. Ya, set sebagai student, kemudian semua harus terdaftar di SIM PKB, ya login melalui SIM PKB, single sign on, ya semua aplikasi yang sudah terintegrasi dengan SIM PKB itu pasti lewat SIM PKB. Kemudian nanti web meeting, Ibu Bapak, nah contoh web meeting tuh ini. Nah ini web meeting nih. Nah ini tuh web meeting. Web meeting ini adalah menggunakan Gmeet, ya. Dosen dan guru pamong atau admin LPTK nanti akan disematkan akun G Suite-nya. Jadi nanti misalnya Yoki nih sebagai dosen nanti dosen PPG, nanti saya akan disematkan akun Gmeet-nya. Sehingga nanti saya akan mengembangkan atau membuat ruangan untuk pertemuan secara online atau di dalam kelas secara online. Saya akan masukkan itu, kemudian saya simpan di sini. Saya simpan di sini, kemudian nanti peserta itu akan login masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Itu selesai. Itu terkait LMS. Jadi nanti mohon Ibu Bapak dosen, admin dan seterusnya bisa apa ya istilahnya nanti berselancar ya. Kalau tadi Mas Reza udah menginformasikan bahwa itu sudah tersinkron, silahkan berselancar. Ini dibuat sesimpel mungkin, ya dibuat sesimpel mungkin, user friendly mungkin. Hanya satu yang harus Ibu Bapak lakukan adalah baca secara instruksinya. Ya, instruksinya apa sih? Nah, itu dibaca. Kemudian perhatikan baik-baik di ruang kolaborasi di dalam forumnya, itu betul-betul dimanfaatkan. Itu menjadi kekuatan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Eta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.